Lalu Dajjal sebagai Al-Masih. Dajjal juga disebut Al-Masih, tetapi dengan konotasi negatif. Sering disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal atau Mesias palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna Al-Masih. Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimakumullah menyebutkan 23 pendapat tentang asal kata tersebut. Sementara penulis kitab Al-Qamus melanjutkannya menjadi 50 pendapat. Lafal ini dimutlakkan untuk orang yang benar, juga dimutlakkan untuk orang yang sesat lagi berdusta. Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam adalah orang yang benar, sementara Al-Masih Ad-Dajjal adalah yang sesat lagi pendusta. Allah menciptakan dua Al-Masih, salah satu dari keduanya adalah lawan untuk yang lain. Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Masih yang membawa petunjuk. Dia menyembuhkan orang buta sejak lahir, yang berpenyakit kusta, juga menghidupkan yang mati dengan seizin Allah Ta'ala. Sementara Dajjal yaitu Allah melaknatnya adalah Al-Masih yang membawa kesesatan. Dia menguji manusia dengan sesuatu yang diberikan kepadanya, berupa kemampuan-kemampuan yang luar biasa, seperti menurunkan hujan, menghidupkan bumi dengan tumbuhan, dan hal-hal lain yang di luar kebiasaan. Dajjal dinamakan juga dengan Al-Masih karena salah satu matanya buta, atau karena dia mengelilingi dunia hanya dalam waktu 40 hari. Pendapat pertamalah yang paling kuat karena adanya hadis, sesungguhnya Dajjal itu terhapus atau buta sebelah matanya. Memang Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih karena ia adalah seorang yang diurapi oleh Allah dan diberikan tugas untuk membimbing umat manusia. Gelar Al-Masih berasal dari kata masaha yang berarti mengusap atau mengurapi. Dan dalam hal ini, Nabi Isa alaihissalam diurapi dengan rahmat dan berkah khusus dari Allah. Dalam Al-Quran, Nabi Isa sering disebut sebagai Al-Masih, misalnya di dalam surat Al-Imran ayat 34. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Lalu Dajjal sebagai Al-Masih. Dajjal juga disebut Al-Masih, tetapi dengan konotasi negatif. Sering disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal atau Mesias palsu. Ini karena Dajjal akan mengaku sebagai Al-Masih yang sejati dan menipu banyak orang dengan kemampuan luar biasa yang diberikan kepadanya untuk sementara waktu. Dia digambarkan dalam hadis sebagai penipu besar yang akan membawa fitnah dan juga kerusakan sebelum hari kiamat. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang Dajjal adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya 30 Dajjal yang semuanya mengaku sebagai Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari. Penamaan Al-Masih kepada Dajjal lebih menekankan perannya sebagai penipu besar yang akan meniru dan menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih yang sejati. Dan inilah perbedaan karakteristik Al-Masih Nabi Isa dan Al-Masih Dajjal. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang sangat dihormati dalam Islam, dan berikut adalah beberapa karakteristik penting dari Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih. Yang pertama, yaitu lahir dari Maryam, mujizat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memiliki kisah kelahiran yang sangat istimewa dan penuh mujizat, yang menjadi salah satu tanda kebesaran Allah dalam Islam. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah merupakan peristiwa yang menakjubkan dan juga menjadi bukti kekuasaan Allah yang tak terbatas. Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, adalah seorang wanita yang dikenal karena kesucian dan ketakwaannya. Sejak masih dalam kandungan, Maryam sudah diberkahi oleh Allah dan dipersiapkan untuk tugas yang agung. Dan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 42, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di seluruh dunia.'" Maryam dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ketakwaan, dan dia selalu menjaga dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Dia sering menyendiri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan pada suatu hari, saat Maryam sedang menyendiri di sebuah tempat di sebelah timur, malaikat Jibril datang kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki yang sempurna. Maryam merasa terkejut dan juga takut. Namun malaikat Jibril segera menenangkannya dengan berkata bahwa dia adalah utusan Allah yang datang untuk memberitakan kelahiran seorang anak yang suci. Dan kisah ini tercantum di dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 16-21.
dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Ia atau Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan pula seorang bezina." Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Setelah menerima berita dari malaikat Jibril, Maryam mengandung Nabi Isa AS dengan kekuasaan Allah. Ini adalah salah satu mujizat besar yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk menciptakan apapun yang Dia kehendaki tanpa batasan. Proses kehamilan Maryam berlangsung secara normal hingga waktu melahirkan tiba. Maryam merasakan sakit yang luar biasa dan pergi ke tempat yang lebih sepi untuk melahirkan. Allah memberikan pertolongan dengan menyediakan makanan dan juga minuman untuk Maryam di saat-saat kritis tersebut. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 22-26, Allah Ta'ala berfirman, "Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Lalu dia berkata, 'Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan.' Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, 'Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Setelah kelahiran Nabi Isa AS, Maryam kembali ke kaumnya dengan membawa bayi tersebut. Orang-orang yang melihat Maryam membawa bayi tanpa ayah segera menuduhnya telah melakukan perbuatan tercela. Namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Isa AS yang masih bayi berbicara untuk membela ibunya dan menjelaskan misinya sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 27-33. Kelahiran Nabi Isa AS tanpa ayah merupakan salah satu mujizat besar dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu mujizat luar biasa Nabi Isa AS atau keajaiban atas seizin Allah, yaitu yang pertama, menyembuhkan orang buta dan penderita penyakit kusta. Salah satu mujizat yang paling terkenal dari Nabi Isa AS adalah kemampuannya menyembuhkan orang buta dan juga penderita penyakit kusta. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kemampuan ini sebuah salah satu tanda kenabian Nabi Isa AS. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 49, Allah Ta'ala berfirman, "Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Isa berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu dan jika kamu sungguh-sungguh beriman." Yang kedua yaitu menghidupkan orang mati. Kemampuan untuk menghidupkan orang mati adalah salah satu mujizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Isa AS. Dengan seizin Allah, Nabi Isa dapat mengembalikan kehidupan kepada orang yang sudah meninggal. Dan mujizat ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan Allah, tetapi juga meneguhkan iman para pengikut Nabi Isa AS. Salah satu kisah terkenal dalam tradisi Islam adalah ketika Nabi Isa AS menghidupkan kembali seorang anak muda yang telah meninggal, yang kemudian menjadi bukti nyata bagi kaum Bani Israel tentang kebenaran risalah yang dibawanya. Yang ketiga, membuat burung dari tanah liat. Nabi Isa AS juga diberi mujizat untuk membuat burung dari tanah liat yang kemudian hidup atas seizin Allah. Dalam Al-Quran kisah ini dijelaskan sebagai berikut, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, 'Hai Saputra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus.
kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam bualan dan setelah dewasa. Dan ingatlah, di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan seizinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibunya dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Selanjutnya, yang keempat, memberi makan dari sumber yang tak terduga. Nabi Isa alaihissalam juga dikaruniai mukjizat untuk memberi makan banyak orang dari sumber yang tak terduga. Misalnya dalam sebuah kisah, Nabi Isa alaihissalam memberi makan ribuan orang dengan hanya beberapa potong roti dan juga ikan. Mukjizat ini tidak hanya menghilangkan kelaparan fisik, tetapi juga memberikan pelajaran spiritual tentang pentingnya iman dan juga ketergantungan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kelima, menurunkan hidangan dari langit. Dalam tradisi Islam, terdapat kisah tentang permintaan para pengikut Nabi Isa alaihissalam untuk menurunkan hidangan dari langit sebagai tanda kekuasaan Allah dan sebagai bukti bagi mereka. Dan di dalam surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115, Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhan menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Lalu mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami dan supaya kami mengetahui bahwa kamu benar-benar telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari itu turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Perbedaan karakteristik yang ketiga, yaitu pesan kemanusiaan dan juga kasih sayang. Ajaran Nabi Isa alaihissalam berfokus pada kasih sayang, pengampunan, dan juga pelayanan kepada sesama manusia. 4. Diangkat ke langit. Mukjizat pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Menurut keyakinan Islam, Nabi Isa alaihissalam memiliki kisah yang sangat istimewa terkait akhir hidupnya di dunia. Berbeda dengan pandangan dalam beberapa tradisi lain, Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan, melainkan diangkat ke langit oleh Allah. Ini adalah salah satu mukjizat besar yang menegaskan kebenaran ajaran Islam dan menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan dan tidak dibunuh, melainkan seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan peristiwa ini diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Menurut keyakinan Islam, Nabi Isa akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Kembalinya Nabi Isa alaihissalam adalah satu tanda besar sebelum hari kiamat, dan perannya sangat penting dalam menghadapi fitnah Dajjal atau Al-Masih palsu dan memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Dalam berbagai hadis, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan peran Nabi Isa alaihissalam saat kembali ke bumi. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, mengenakan 2 helai pakaian berwarna kuning. Dia akan memerangi Dajjal dan mengalahkannya, serta membawa kedamaian dan juga keadilan. Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa akan menjalankan syariat Islam, menegakkan keadilan,
dan juga menghapus segala bentuk penindasan serta ketidakadilan. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang kembalinya Nabi Isa adalah sebagai berikut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kalian. Dia akan menjadi hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun akan menerima pemberian sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kembalinya Nabi Isa alaihissalam memiliki beberapa makna penting dalam Islam, yaitu penegasan kebenaran. Kembalinya Nabi Isa alaihissalam menegaskan kebenaran Islam untuk menunjukkan bahwa dia adalah hamba dan Rasul Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kalangan. Isa akan mengalahkan Dajjal yang dikenal sebagai penipu besar yang akan muncul di akhir zaman. Dengan mengalahkan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan menghilangkan fitnah dan kerusakan yang dibawanya. Kembalinya Nabi Isa alaihissalam akan menjadi momen penting untuk menyatukan umat manusia di bawah panji kebenaran. Dia akan mengajak semua orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran yang benar. Sahabat beriman, kita merujuk kepada karakteristik Al-Masih Dajjal yang banyak menipu kalangan umat manusia. Yang pertama yaitu fitnah Dajjal atau penipu besar dalam akhir zaman. Dalam ajaran Islam, Dajjal adalah salah satu fitnah besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dia digambarkan sebagai sosok yang sangat berbahaya dan sangat menggoda, dengan kemampuan untuk menyesatkan banyak orang dengan klaim palsunya sebagai Mesias atau Tuhan yang dijanjikan. Sifat-sifat dari Dajjal dalam bahasa Arab berarti pembohong atau penipu. Dia disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang sangat licik dan juga pandai dalam mengelabui manusia. Dan beberapa sifat-sifat utama Dajjal yaitu termasuk 1. Kebohongan dan manipulasi. Dajjal sangat pandai dalam berbicara dan mengelabui orang-orang dengan janji-janji palsu serta klaim keilahian atau kenabian palsu. 2. Kekuatan supranatural. Dajjal memiliki kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat palsu seperti manipulasi cuaca, mengubah bentuk dan ukuran, serta membuat kekeringan atau banjir. 3. Pengaruh luas. Dia akan muncul di berbagai belahan dunia dan menguasai banyak orang dengan pemikiran dan juga tindakannya yang menyesatkan. Fitnah Dajjal dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran yang jelas tentang kedatangan Dajjal dan bahayanya terhadap umat manusia. Dan beberapa hadis yang merujuk pada Dajjal antara lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya dia bukanlah Dajjal yang pernah ada, akan tetapi bagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang masih dalam penantian. Jika dia datang ketika aku masih ada di tengah-tengah kalian, niscaya aku akan menjadi pembelinya. Maka kamu ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan bahwa surga itu benar-benar ada, dan bahwa neraka itu benar-benar ada. Demikianlah Nabi Muhammad SAW memberitahu kamu. 2. Kekuatan luar biasa Dajjal memanipulasi realitas dalam akhir zaman. Mujizat palsu Dajjal akan muncul dengan klaim sebagai Mesias atau bahkan sebagai Tuhan yang dijanjikan, dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan supranaturalnya untuk menipu dan mempengaruhi banyak orang. Beberapa mujizat palsu yang dikaitkan dengan Dajjal termasuk yaitu yang pertama, pengendalian cuaca. Dajjal akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca, seperti menurunkan hujan di daerah yang tandus atau membuat hujan lebat di tempat-tempat yang tidak biasa. Ini akan membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan atas alam. 2. Menghidupkan tanaman di padang pasir. Salah satu mujizat palsu Dajjal adalah kemampuannya untuk menghidupkan tanaman dan juga tumbuhan. Tumbuhan di padang pasir yang tandus dan gersang ini akan mengesankan banyak orang dan membuat mereka terkesan dengan kekuatannya yang dianggap ilahi. 3. Mengubah bentuk dan ukuran. Dajjal juga dikatakan memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk dan ukuran, sehingga dia bisa muncul dalam berbagai wujud dan menyesatkan orang dengan berbagai cara. 4. Manipulasi kejadian alam. Selain itu, Dajjal bisa menciptakan kejadian-kejadian alam yang sangat dramatis, seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi, yang akan memperkuat klaimnya sebagai pemimpin yang memiliki kontrol atas alam semesta. Mujizat-mujizat palsu Dajjal bukan hanya tentang kekuatan fisik dan keajaiban, tetapi juga merupakan ujian besar bagi iman umat manusia. Dalam kondisi di mana banyak orang mungkin terpesona oleh mujizat-mujizat ini, orang-orang yang teguh dalam iman akan diuji untuk tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran
dan juga keimanan kepada Allah. Dan sahabat, inilah peringatan dari Nabi Muhammad SAW ketika munculnya Dajjal. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan yang serius kepada umatnya tentang kedatangan Dajjal dan juga fitnah besar yang akan dihadapinya. Beliau mengajarkan agar umat Islam bersiap-siap dan juga menjaga iman mereka dari godaan dan juga tipu daya Dajjal. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya Dajjal itu keluar ketika aku masih ada di tengah-tengah kalian, maka aku akan menjadi pembelinya. Dan seandainya Dajjal itu keluar ketika aku tidak ada di tengah-tengah kalian, maka tiap orang haruslah menjaga dirinya sendiri. Aku beritahu kamu tentang Dajjal, dan aku adalah orang yang terakhir dari para nabi, dan kamu adalah kaum yang terakhir dari umat-umat. Sesungguhnya beliau atau Dajjal, tidak ada suatu nabi pun yang tidak memberitahu umatnya tentangnya. Sesungguhnya beliau adalah orang buta yang bermata satu, dan sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak buta atau bermata satu." Hadis riwayat dan Muslim. 4. Penampilan fisik Dajjal. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Dajjal digambarkan memiliki karakter fisik yang mencolok, terutama pada matanya. Mata kanannya buta. Mata kanan Dajjal dipercaya menjadi buta atau memiliki kecacatan yang signifikan. Ini adalah salah satu ciri khas yang memberi tanda pengenal kepada umat manusia bahwa sosok tersebut adalah Dajjal. Mata kirinya bersinar seperti bintang. Mata kiri Dajjal sebaliknya digambarkan memiliki cahaya atau bersinar seperti bintang. Cahaya ini tidak hanya merupakan ciri fisik, tetapi juga menambah kesan mistis dan menyesatkan yang ditimpalkan oleh Dajjal. Penjelasan mata Dajjal dalam hadis memiliki makna simbolis dan praktis, yaitu simbolisme kejahatan dan juga kebenaran. Mata kanan yang buta melambangkan ketiadaan kebenaran, kejahatan, dan juga kegelapan yang dihadapinya. Sementara itu, mata kiri yang bersinar mencerminkan kebohongan, tipu daya, dan manipulasi yang dilakukannya dengan menggunakan kecerdasannya yang luar biasa. Yang kedua yaitu ujian bagi keimanan. Ciri fisik ini juga menjadi ujian bagi keimanan umat manusia. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis ini akan lebih mampu mengidentifikasi Dajjal saat muncul. Dan hal ini dapat membantu mereka untuk tetap teguh dalam iman mereka dan tidak terjerumus dalam tipu daya Dajjal. Nabi Muhammad SAW memberikan banyak peringatan kepada umatnya tentang Dajjal dan bahayanya yang besar. Beliau menekankan pentingnya untuk memahami ciri-ciri fisik dan perilaku Dajjal agar umat Islam dapat bersiap-siap menghadapi fitnah tersebut. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Dajjal itu seorang laki-laki berkulit putih, berbadan gemuk, dan buta sebelah matanya, dan matanya itu tidak bisa diobati." Hadis riwayat Muslim. 4. Kedatangan menjelang kiamat. Kehadiran Dajjal adalah salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Dia akan menyebabkan kekacauan besar sebelum akhirnya dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang kembali ke bumi. Dan dalam eskatologi Islam, baik Nabi Isa alaihissalam maupun Dajjal memainkan peran penting dalam peristiwa akhir zaman. Dan sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.